kepemilikan KAI, tapi secara lahannya Sultan. Oh, Sultan. Nggak ada. Cuman sini tuh Sampai sini. Sana itu untuk area loading. loading kendaraan kan. Nah ini ini kenapa tadi saya bilang MISM itu bisa dibilang untuk ke gudang, dua untuk turun naik penumpang yang langsung satu spur lurus untuk yang langsung ke arah Magelang. Dan semua empat jalurnya itu tertutup aspal. Berarti sibuk ini dulu Mas, termasuk. Terbilang jalur sibuk karena angkutan gula pada saat tahun 1900-an itu lumayan tinggi. Karena dibilang Jogja sampai Magelang itu bisa dibilang penghasil gula terbesar di Jawa Tengah. Karena Jogja sendiri punya 19 pabrik gula. Salah satunya tadi Medari yang kita lewatin. Yang lapangan Denggung itu dulu bekas pabrik gula Denggung. Juga bekas pabrik gula. Arah tadi Panguan yang ke kiri, ke kanan kita Pasar Sleman, ke kiri itu ada pabrik gula Kelaci dan Cebongan. Gitu. Jadi bisa dibilang di jalur ini aja itu udah ada beberapa pabrik gula yang dilewati. Karena semua terkoneksi sama stasiun-stasiun pabrik gula pada saat itu. Angkutan paling murah, mudah dan cepat adalah kereta api. Dan juga paling aman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Coba tertutup ini aja, teman-teman. Itu masih ada. Pompanya masih jalan. Kalau kita perbaiki sebenarnya masih bisa sih. Jadi itu kan pompa manual. Nah, mau reaktivasi jalur segmen Jogja, Magelang sampai Ambarawa sampai Kedung Jati. Cuma karena kendalanya area yang akan mungkin dipugar atau yang kita bisa dibilang reaktivasi itu banyak rumah warga. Akan terdampak rumah warga. Jadi planning B-nya adalah mau dipindah trase, bikin jalur baru. Tapi setelah keputusan dari UNESCO, setelah kita juga berbincang sama Dirjen, ternyata dari UNESCO menetapkan jarak 10 km dari Candi Borobudur itu tidak boleh ada struktur rel. Karena akan mengganggu struktur candi sekitaran daerahnya. Jadi kemungkinan besar untuk reaktivasi untuk saat ini ya, kayak kemungkinan kecil. Dari arah Peninggalan 1895 ini. Di sini berarti masuk rumah warga, Mas? Iya. Tanahnya berarti bukan. Belum masuk. Tapi kita dari pihak komunitas kita juga sedang berusaha untuk mendaftarkan beberapa aset peninggalan sejarah untuk masuk ke Cagar Budaya. Ya, semoga kita jadi juga berusaha untuk menyelamatkan. Iya, jadi area warga sekarang. Panas nih kayaknya dia. Iya, semua warga. Maskapai swasta, Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NISM pada tahun 1895. Nah, stasiun ini bisa dibilang bersejarah banget. Karena pada saat agresi militer 1 dan 2, stasiun ini kena bumi hangus. Bumi hangus, stasiunnya rata, bangunannya rata. Yang tersisa hanyalah tinggal lantai. Lantainya itu masih asli, stasiun ini. Kemudian dibangun lagi lah oleh DKA. Dirombak oleh DKA dan ini bangunannya peninggalan DKA, jawatan kereta api. Yang masih tersisa sini tadi kita lihat di sepanjang perjalanan ada tandon air sebelum stasiun ini. Tandon air itu masih asli dari 1895. Ada gudang, di seberangnya itu ada bekas gudang juga, bekas gudangnya itu juga sama, masih asli dari 1895. Untuk angkut komoditi, kopi, gula, dan rempah-rempah yang ada di sekitaran daerah sini, daerah Tempel. Terutama juga angkutan dari Merapi juga. Terus juga di sebelah utara sana masih ada palang pintu. Bisa dibilang stasiun ini bersejarah yang sekarang sudah alih fungsi menjadi PAUD dan tempat penitipan anak. Nah, moga yang punya anak kalau mau dititipin bisa.
Atau yang punya jangan jangan suami atau istrinya yang dititipin ya. Nah, lihat ini batang kita semua. Ya, ini masih ada. Kalau tadi saya bilang ini ya. Ini bekas gudang juga ini saya bilang. Beritanya mungkin iya. Sesuai desa. Apanya nih? Tarif. Dolar. Tarifnya sih kalau saya kurang tahu, cuma menurut data aja. Kalau menurut data kurang lebih sekitar 1 gulden. Ya, atau mungkin pasti ada juga beberapa, itu kan tergantung kelas ya. Ada kelas yang inlander dan bilang untuk kelas premium, terus kelas 2 sampai yang kelas untuk para pejabat yang kelas 1-nya. Nah, kebetulan juga keretanya beda-beda. Ada yang untuk, kalau bisa dibilang, kalau dulu sebetulnya kita gerbong kambing lah. Nah, itu untuk yang para inlander, untuk para pribumi, pegawai-pegawai maaf ya, yang kalangan menengah ke bawah itu naiknya gitu. Untuk yang menengah ke atas itu yang sudah ada restorannya, ada toiletnya, yang kursinya sudah berlapis full gitu kasaran. Berarti masih pakai mata uang Belanda? Masih. Pada saat sampai era sebelum kemerdekaan ini kita masih pakai mata uang India Belanda. Ada lagi mungkin? Oke. Ya. Mahasiswa ya? mahasiswa tua. Terus didengerin bae Mas sing bicara. Nah, ini Zaman relnya posisinya di 1, 2, 3. Nah, bisa dibilang ini usianya juga sama-sama seperti usia tanah lainnya, dari 18 ke 20. Lewat. Jalur lewatin di Mas, lewatin kita mungkin aja lewat yang arah sana, jadi biar bisa sekali jalan orang masuk sini. Aku mau, Pak. Dengan rute antara lain nanti kita berhenti di bekas stasiun Tempel, kemudian jembatan Kerasak, jembatan Magelang, kemudian di Magelang. Sebelumnya kami sudah melakukan survei, sebetulnya pengennya sih agak jauh sampai Temanggung, tetapi saya rasa untuk pasien waktu mungkin jadi untuk kali pertama ini sampai Magelang cukup ya, maaf ya. Kemudian masih dari antara ini Napak Tilas, kami namakan ini Napak Tilas untuk mengetahui perkeretaapian di Indonesia pada waktu itu. Mungkin kami berharap juga dari teman-teman untuk setelah Napak Tilas ini bisa menyuguhkan berita tentang sejarah kereta api ataupun yang mengangkat tentang kereta api, tetapi di domainnya juga tidak harus mutlak sisi kereta api, bisa dari sisi yang lain, dari pemerintahan atau dari sisi
wisata yang lain. Nanti di tiap spot yang saya sebutkan tadi kurang lebih ada penjelasan dari teman-teman kita IRPS, kurang lebih 15-20 menit untuk mengetahui secara singkat keberadaan tempat tersebut. Teman-teman media punyai ke depan ya, banyak masukan dari teman-teman media akan kami perbaiki event-event semacam ini, baik itu foto-foto jurnalistik apapun yang lain. Nah, sesampainya di Magelang, kita rencanakan nanti akan melakukan pertemuan. Visi. Sore ini Terima apa? kasih kepada teman-teman yang